wajib berpuasa dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Hilal disebut hilal min 2 plus 2, artinya 2 derajat sebelum berada di atas ufuk, dan 2 derajat min 3, ya 3 derajat di bawah ufuk dan 3 derajat di atas ufuk. Itu disebut dengan nama hilal. Tapi kalau bulan itu sudah penuh, itu sudah diistilah dengan badar, badar artinya purnama. Jadi tala'al badru artinya bulan purnama, telah keluar bulan purnama. Itu istilah kepada Nabi ketika mereka menyambut kedatangan Nabi ke Madinah. Jadi yang itu istilah bahasa, kadang-kadang tala'al badru telah keluar bulan purnama, yang dimaksud adalah Nabi. Maka bab mukjizat Nabi, dengan bulan turun dari langit keliling Ka'bah, lalu masuk lewat dengan Nabi sebelah kanan, keluar lewat dengan Nabi sebelah kiri. Itu boleh jadi yang dimaksud adalah bulan dalam arti majazi, ya? Jadi meyau beliun ide raya ada, ya? Cuma pacut kurang dari besarnya bumi. Ini meyau katakan riwayat keliling Ka'bah yang dicerita tentang mukjizat Nabi. Tapi hadis itu sumbernya cuma dari Ibnu Mas'ud. Cuma meyau peristiwa besar seperti itu, turun bulan keliling Ka'bah, bikin ke Ibnu Mas'ud. Kita enggak bahabu ke raya begitu. Banyak peristiwa besar. Cuma boleh jadi yang dimaksud adalah bulan dalam arti majazi, karena pada waktu itu ada seorang raja masuk Islam. Ketika anaknya sembuh dengan mukjizat Nabi, maka disebutlah bulan telah turun dari langit mengelilingi Ka'bah, masuk lewat dengan Nabi sebelah kanan, keluar lewat dengan Nabi sebelah kiri. Manakala itu benda sebesar bulan masuk lubang sebesar dengan Nabi. Kalau bulan sebesar bulan dengan seperti apa adanya, contohnya sampai wajib mulai terus, yang adalah secara hukum akal itu perkara yang mustahil, karena mukjizat yang dimaksud dengan mukjizat perkara kejadian di luar hukum adat, bukan di luar hukum akal. Jadi harus dipahami arti mukjizat itu kejadian yang di luar hukum adat, bukan di luar hukum akal, yang terjadi pada diri seorang rasul. Jadi hilal, maka angkutkan dalam hadis Nabi, sumu li ru'yatihi, berpuasalah ketika sudah ru'yatul hilal, melihat hilal bulan sabit. Jadi hilal itu menurut hasil penelitian baru terlihat minimal bulan berada 2 derajat di atas ufuk. Jadi sampai sekarang pihak Kementerian Agama mengambil kesimpulan masih menetapkan kriteria bulan di atas 2 derajat, minimal 2 derajat, barulah ditetapkan besoknya awal bulan baru. Jadi melihat bulan pada waktu ghurub, arti ghurub itu terbenam matahari. Mengapa harus pada waktu terbenam matahari? Karena pergantian tanggal dalam penanggalan Hijriah itu adalah minal ghurubis syamsi ilal ghurubit at-tali,
Artinya dari terbenam matahari sampai terbenam matahari berikutnya. Itu satu tanggal dalam Islam, dari terbenam ke terbenam. Jadi saya kailuk bertauro royo yang ke tanggal ketinggal. Jadi orang itu malam Jumat mulainya sejak terbenam matahari pada sore hari Kamis dan sampai terbenam berikutnya. Ya benar, itu satu tanggal. Berbeda dengan penanggalan Masehi. Jadi mulainya dari jam 00. Jadi beta jo Masehi tayo untuk bukan perkara yang berkaitan dengan waktu. Jadi yang Masehi hekta ke malam sunat baca yatim malam Jumat. Payah tak baca lewat 12 waktu sudah nama malam Jumat kan. Jadi yang mungkin ada hati. Jadi sebab ibadat yang berkaitan dengan waktu. Jadi kita mengacu kepada penanggalan Hijriah dari malam Jumat. Saya akan bertauro kaji barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat aman dari fitnah kubur. Itu menurut suatu hadis kan? Walaupun diriwayatkan dengan menggunakan kalimat lafaz tamrid. Di lafaz tamrid itu lafaz warada, ruya kan? Jadi itu ciri-ciri hadis yang lemah kan? Jadi ada riwayat walaupun lemah, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat aman dari fitnah kubur, aman dari azab kubur. Jadi malam Jumat kayak dua tauro. Jadi benda anggapan ini wasa kata teput kata puak ke Jumat sebab benar yang teror meninggal ya. Jadi meninggal po limong teput hari Kamis. Mangkring keluarganya kaji tak kira ke Jumat itu kan juga saya tak kira pun aja. Sebab kita punya je tak kira ke Jumat, kami tak kira laju juga sebab kita yang punya tak kira kan. Sebab kita tak kira agak ada dua je. Lagi tipu 20 kan. Bagi istilna dan istikar. Berapa yang masuk ke istilna? Yang masuk ke istilna 11 sifat. Yang dalam bahasa aja harus dipahami yang masuk ke istilna, bukan dimasukkan. Dia dah masukkan dalam tambah jadi yang galak ni. Tapi dia masuk dengan sendirinya 11 sifat. Ketika disebut Allah itu tidak butuh kepada yang lain, tentu langsung masuk wujud. Wujud. Kalau dia tidak wujud, tentu butuh kepada yang lain untuk mewujudkannya. Jadi yang masuk dengan sendiri bukan dimasukkan. Yang menjanji kan punya tak kira gerot dikawal ke Jumat kaji, tapi dalam hitungan belum masuk. Semua tanya punya kawal ke Jumat tu nggak tenang keluarga, lajunya kawal dan kan yang ke satu tanggal dari terbenam matahari ke terbenam berikutnya. Jadi ukuran melihat bulan pada waktu huruf terbenam, bila sudah nampak hilal berarti dia sudah dianggap tanggal dalam bulan yang bukan hitungan tanggal berikutnya kan. Dari bukan karena sebulan itu mulai daripada terlihat bulan. Yang awal bulan yang mulai dari terlihat hilal. Hilal dihitung awal hilal. Jadi yang kecil ukuran bulan hanya pasti dalam penanggalan Hijriah. Yang materi kajilah itu Januari 31, Februari 28 atau 29. Tergantung apakah tahun kabisah atau basita, panjang atau pendek. Bila tahun itu habis dibagi 4, habis berarti dia dihitung mungkin tahun panjang tambah 1 hari di bulan Februari dibagi 4, habis dibagi 4. Karena waktu yang dibutuh dalam sekali mengelilingi matahari 365,25 hari. Karena ada komanya, ada angka pecahannya 0,25 dikali 4 baru jadi 1. Maka penambahan 1 hari itu yang kedua Februari dan jelas itu kaedah penetapan jumlah hari dalam setiap bulan. Jelas menyebab Masehi. Tapi dalam
Hijriah yang setiap bulan harus dilakukan ru'yah melihat hilal. Jadi terjadi perbedaan dalam memulai puasa atau berhari raya karena ada beberapa kriteria tentang ketentuan penetapan awal bulan. Ada kriteria wujudul hilal, yang penting ada hilal di atas ufuk. Itu yang sering digunakan oleh saudara kita dalam kelompok aliran Muhammadiyah. Yang penting ada hilal di atas ufuk, walau 0,3 derajat. Cuman di Kementerian Agama masih mengacu kepada bulan di setiap 2 derajat, ya? Makanya sering hilafiyah terjadi lebih kurus 10 tahun. Apalagi tanya dalam ayat bulan kan ada pakai urinal kadang apa yang tepu tentang datang bulan urinal ke mai tanya kadang tim rupiah kan pakai dari orang agama dah. Jadi maka seringkali terjadi hilaf dalam penetapan awal bulan. Jadi yang kelaganya ini sekedar pengantar baik kerja tuan saya sampai beda puasa. Cuman biasa yang beda bak mulai puasa dengan beda bak mula raya kan yang 3 bak mulai dengan beda. Cuma saya belum langkah baik ini saya ikuti juga yang disepakati oleh kebanyakan, yaitu penetapan awal bulan pada 2 derajat minimal karena jam yang telah diteliti hilal yang sering nampak hilal paling kurang bulan berumur 2 derajat di atas ufuk. Kemudian ketika lelah tentang syarat orang wajib berpuasa, Islam balik berakal. Jadi berakal, orang yang hilang akalnya kan hanya wajib berpuasa. Hilang akal nah 3 macam. Nah yang sampai kategori gila, junun, bungo. Junun itu gila, majnun orang yang gila kan betul dah beda. Punya junun gila, kan kata sifat. Tapi majnun orang yang sudah ada sifat gilanya. Jadi majnun. Lagi wujud dengan maujud. Kalau wujud sifat, maujud zat yang bersifat dengan wujud. Wujud maujud. Jadi junun dengan majnun dengan anti. Majnun guru yang kena pungo bangnya untuk majnun. Kan? Jadi nak ada akal sampai tingkat pungo. Ada juga hilang akal dengan sebab tidur. Katengun. Ada hilang akal dengan sebab mabuk. Ketiga macamnya beda hukumnya bila terjadi pada orang yang berpuasa. Kalau hilang akal dengan sebab dengan gila, ya walaupun sesaat di bulan puasa, yang diganya batal puasa karena ada mencukupi syarat. Sesaat itu, yang kecil pungo, walau sesaat yang sebabnya ada akal secara kuliah total, kan? Ya, maka gila walaupun sesaat membatalkan puasa. Tetapi kalau tidur, walau sepanjang hari tidak membatalkan puasa. Tidur, dengar. Ya mikir dengan baju tahu dengar. Jaga watai bang beri. Tak puasa, betul nani. Yang puasa, saja berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan. Kan? Yang bila kali geni dengan baju tahu dengar. Jaga watai bang beri. Pak di muka. Ya kata Rahman ya. Karena Nabi pegahlah hati Nabi man awa ila firashihi, barang siapa yang menuju tempat tidur dan dia meniatkan untuk bangun di malam hari salat tahajud, lalu dikerasi oleh tidur sampai terbangun pada waktu subuh, ana jaga abah boleh rencana benda untuk sembahyang tahajud, tapi ada kerja, kan? Yang kepegang dicatat baginya pahala tahajud dan tidurnya itu sedekah dari Allah. Berarti sedekah Allah dan pahala tahajud tercatat. Itu dia. Kerja
Kita dengarnya sedekah kira, kan? Yang penting nak niat tetapi dan Buddha sembahyang tahajud. Jadi lalu dikerasi oleh tidur sampai anak terbangun yang dicatat pahala tahajud dan tidurnya itu sebagai sedekah. Itu berat dalam dengar sebuah-sebuah tak dalam sedekah itu. Kan? Yang menanci betul itu. Sekarang ada cara yang dengar kalau ada yang baik saja tak sengaja atau balik-balik dengar terus. Jadi menanci di tahu dia tahu baik ni dengar gede jaga buat dia ibang mugre ting seputing punata kuasa karena dengar ngampungo hanya dapat zaman beda karena mendengar gitu kan cuma hilang kesadaran kan ada akal kan ada akal lagi semacam gila jadi hanya dapat sama dia dengar kan urung pungo menyemabuk dalam dengar mabuk atau semacam penyakit epilepsi puang-puang yang pina ciri geduk kali pantang dia yang bila penyakit yang demikian menurut istilah bahasa kita kan mughma alaihi fiji orang yang penyakit epilepsinya dan apa macam tu orang mabuk baju buahnya mabuk tu kan? Jadi kita tahu baju buahnya pak duit pelajar misal tu mabuk anak kecil orang mabuk atau orang yang berpenyakit epilepsi ya yang tiganya yang penting nak sadar walau sesaat di siang hari tak puasa dan bila sepanjang hari dia hendak tak puasa karena orang yang mabuk menyota bersama lagi pungung tunggu dia hubungkan yang rendah dengan yang tinggi artinya yang saya bersama orang mabuk orang pungung hanya wajah dan tak bersama orang mabuk orang dengar tidak mungkin tadi daun dengar tadi menyota sepanjang hari orang dengar kan tak puasa itu orang mabuk bersama orang dengar kehan telefon sama-sama orang pungo dengan telefon maka ada dengar bila ada sadar juga di siang hari walau sesaat berarti tak puasa Yohana sadar betul sih sepanjang hari mabuk berarti puasa itu batal bagi kita dan dengan pu nawajib kada ternyata masalah tapi yang orang pungo tak ada wajib kada karena ada anti syarat itu dari pertama anti syarat tapi orang mampu kan payah kada dan mendapat menyodeng semayang ya payah kada di kada payah orang dengar wajib kada karena perintah khusus dari hadis Nabi man nama an salati fal yusalli idza staiqadha barang siapa yang tidur sampai tinggal semayang maka hendaklah yang salat apabila dia telah bangun dari tidur berarti yang menghukumi bukan wajib qada karena istilah adat dan qada itu untuk membedakan antara salat dalam waktu dan salat di luar waktu bila dilakukan di dalam waktu berarti itu namanya adaan itu dibedakan oleh istilah usul fikih ya. Dalam istilah usul fikih ibadah yang dikerjakan dalam waktu disebut dengan adaan bila di luar waktu nanti disebut dengan qadaan. Nyandakan. Jadi dalam niat saya tidak mesti kita sebut adaan atau qadaan karena salah satu syarat wajib salat syarat sah salat salah satu dalam syarat sah salat mengetahui masuk dan keluar waktu cuma itu yang disyaratkan. Tidak ada yang sembahyang berada dua pakai di dalam waktu atau di luar waktu. Kalau di luar waktu berarti disebut qadaan. Bila di dalam waktu keadaan, tapi hanya mesti takutnya. Yang penting mengetahui salah kita apakah dalam waktu atau di luar waktu. Mengetahui masuk dan keluar waktu itu syarat sah sembahyang. Urung pansan pun naruh adalah pingsan. Kemangan semacam yang cip, semacam rumah mabuk.
pingsannya hanya kira lagi pungo, hanya kira lagi tu. Karena menyadap sama pingsannya tu, dia pingsan level, pungo level. Dan tu urung pingsan yang penting nak sadar walaupun 2 minit di siang hari sah puasa. Nah, betul. Nah, betul. Tiba ni kami ni. Koma kat orang titik jadi saya ada saya koma kat orang titik saya buka kurung tutup kurung istilah alam ya mesti koma kiwan anak kita ada hilang kesadaran yang kita pegang benar kayak hanya kita kira sama dengan kita kira sama dengan ya berada dengan dia anak sadar bencut anak tak puasa cuma digajan anak mungkin puasanya anak kira cuma anak berdosa dengan sebab syarat wajib puasa antara lain Islam balik berangkang kalian cuma mampu berpuasa baik secara hissi, secara pandangan lahiriah, wasyarhan dan mampu secara syarah. Orang yang menstruasi, orang yang menganggap tidak mampu secara syar'i, kan? Jadi termasuk ini lagi bapa juga, yang tergolong dalam kelompok hanya mampu secara syar'i, secara isi mendua bagaimana, secara lahir tidak mampu, secara yang dibantu, secara syar'i juga dianggap orang yang tidak mampu. Maka dipegang itu walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap orang yang tidak mampu berpuasa, termasuk di dalamnya orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh, yang nilainya diukur fidyah, urun sakit atau katuha dasar yang tanggung di puasa. Karena urun yang ada puasa pada tahun nama, karena urun ke usia dijati jodoh dah ada mampu untuk melakukan ibadah puasa atau sakit dan tidak ada harapan sembuh menurut ponis guru yang ahli yang dinamakan kaji fidyah untuk 1 hari, untuk tiap hari diberikan 1 mud berarti hebong mud lebih lucu yang jauh-jauh ke fakir miskin walaupun urus sakit tapi tiap hari wajib hanya tajuk di awal bulan kita tajuk tu selama 30 hari aja.